Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memenuhi tugas kelas juga ya. Oke, di sini judul saya yaitu hubungan metode Amsilati terhadap kemampuan membaca kitab kuning dan percaya diri siswa di MTS Al-Inayah Cilegon. Judul penelitian yang saya buat ini masuk ke dalam penelitian kuantitatif korelasi. Kenapa? Karena adanya bisa dilihat karena adanya hubungan yang meneliti keterkaitan antara satu variabel bebas dengan dua variabel terikat. Jadi dalam penelitian saya itu ada satu variabel bebas yaitu kemampuan metode Amsilati dan dua variabel terikat yaitu variabel yang pertamanya pembacaan kitab kuning dan yang keduanya percaya diri siswa. Tanpa memberikan perlakuan eksperimen, penelitian kuantitatif korelasi ini bertujuan untuk mengukur derajat hubungan antar variabel secara statistik. Kemudian untuk latar belakangnya, kita bisa lihat dari kondisi idealnya. Pembelajaran kitab kuning tepatnya di MTS Al-Inayah ini mampu membekali siswa dengan kemampuan membaca teks Arab tanpa serta benar, memahami struktur nahwu dan shorof, serta mampu menerjemahkan dan memahami isi dari selain kemampuan akademik, pembelajaran juga diharapkan membentuk kepercayaan diri siswa sehingga mereka berani menjelaskan kitab kuning tanpa harokat tersebut di depan kelas. Ada studi pendahuluannya. Berdasarkan observasi awal di MTS Al-Inayah ini ditemukan adanya beberapa permasalahan. Pertama yaitu masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan memahami dalam membaca kitab kuning, terutama dalam menentukan i'rabnya, bagaimana pola kalimat. Yang kedua, sebagian siswa itu kurang percaya diri ketika diminta membaca kitab kuning di depan kelas. Di metode ini itu melatih kepercayaan diri siswa pelan-pelan. Apabila sudah terbiasa pasti siswa tersebut akan percaya diri karena kebiasaannya sudah diterapkan. Yang ketiga, metode Amsilati yang sudah diterapkan namun belum diketahui secara empiris sejauh mana hubungan dengan kemampuan membaca kitab kuning dan percaya diri siswa ini sudah sejauh mana hubungannya. Kemudian urgensinya, penelitian itu penting dilakukan karena kemampuan membaca kitab kuning itu kompetensi dasar dalam pendidikan Islam, terutama kebanyakan di dunia pesantren umum. Selain itu, kepercayaan diri juga faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, salah satu metode ini dari banyak sekali metode itu diyakini mampu meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning. Namun perlu dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian kuantitatif. Dan beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa metode ini memang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning. Nah,
Penelitian yang dilakukan oleh Sofwan salah satunya pada tahun 2018 menyatakan bahwa penggunaan metode MSILATI ini mampu meningkatkan pemahaman nahu dan sorof siswa secara signifikan. Penelitian lain oleh Rohim pada tahun 2020 juga menemukan bahwa pembelajaran ini dengan metode yang sistematis gitu. Jadi metode MSILATI ini sistematis, benar-benar step by step dalam meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa. Dan sementara itu, menurut Bandura, melalui teori self efficacy menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas belajar itu akan meningkatkan rasa percaya diri individu. Risetnya membuktikan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas efektivitas metode MSILATI, masih sedikit penelitian yang mengkaji hubungan metode MSILATI dengan kemampuan membaca kitab kuning dan percaya secara bersama. Selain itu, makanya saya membahas demikian. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang khusus dilakukan di MTS Al-Inayah ini dengan pendekatan kuantitatif correlation. Itu penelitian itu memiliki posisi yang penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Temukanlah rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode MSILATI di MTS Al-Inayah ini? Bagaimana kemampuan baca kuningnya? Bagaimana tingkat kepercayaan diri siswanya? Apakah terdapat hubungan antara metode MSILATI dan kemampuan membaca kitab kuning siswa? Apakah terdapat hubungan antara metode MSILATI dengan kepercayaan diri siswa? Tujuannya apa? Yang pasti untuk mengetahui. Yang pertama, penerapan metode MSILATI khususnya di MTS Al-Inayah ini seperti apa? Kemudian untuk mengetahui kemampuan membaca kitab kuning siswa, mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa, untuk menganalisa hubungan metode MSILATI dengan percaya diri siswa. Di variabel saya ini ada variabel yang tadi telah saya sebutkan ya teman-teman, variabel bebas dengan dua variabel terikat. Variabel bebas atau variabel X itu metode MSILATI. Dan teorinya itu metode MSILATI ini merupakan metode pembelajaran kitab kuning yang berbasis penguasaan pola yang mengkhususkan pada nahu dan sorof secara sistematis dan bertahap nih. Indikator ketuntasan modul, penguasaan pola, intensitas latihan, dan kedisiplinan belajar. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikatnya itu yang pertama, kemampuan membaca kitab kuning. Nah, teorinya ternyata kemampuan baca kitab kuning adalah kemampuan memahami teks Arab gundul yang tanpa harokat yang meliputi kelancaran baca, ketepatan makna, dan ketepatan i'rab. Dan yang kedua ada variabel Y2 yaitu percaya diri siswa. Teori Bandura self-efficacy. Percaya diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tugas. Indikator keberanian tampil, keyakinan diri, dan sikap positif. Nah, untuk hipotesanya, dasar teorinya itu yaitu metode pembelajaran yang efektif itu akan meningkatkan kompetensi siswa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan rasa percaya diri siswa. Hipotesa yang pertama itu terdapat hubungan positif antara metode MSILATI dengan membaca kitab kuning. Hipotesa yang kedua yaitu terdapat hubungan positif antara metode MSILATI dan percaya diri siswa. Oke, selanjutnya yaitu ada rumus korelasi produk momen, rumus persak. Itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berbentuk data interval akurasi. Maksudnya nanti sudah ada di proposal. Kemudian contoh perhitungannya yaitu jika sudah dihitung hasilnya itu sudah ada di proposal. Nanti bisa dilihat hasilnya itu sudah dibulatkan bahwasanya R-nya itu terdapat 0,9, yang artinya sangat kuat ya. Jadi sangat kuat, jadi metode MSILATI memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan membaca kitab kuning. Kemudian populasinya yaitu populasinya adalah seluruh siswa ya MTS
MTS Al-Inayah yang mengikuti pembelajaran metode amsilat. Misalnya kelas 7 dan kelas 9. Contohnya jumlah sampelnya 120 siswa. Sampel itu tidak semua diteliti. Kemudian kita mengambil 30 siswa ataupun 40 siswa gitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alasannya kenapa? Karena tidak semua siswa itu menggunakan metode tersebut. Dan sampel ini itu dipilih dengan benar-benar mengikuti pembelajaran amsilat. Tekniknya yaitu teknik pemenentuan sampel dengan pengembangan tertentu, yaitu purposive sampling yang tadi saya. Itu siswa yang mengikuti pembelajaran metode amsilat secara aktif di MTS Al-Inayah. Cara pengambilannya mungkin dari beberapa kelas kita bisa mengambil dari kelas 7 dan kelas 9 mengambil beberapa sehingga adalah 30 sampel yang kita ambil. Misalnya 15 dari kelas 7, 15 dari kelas 9. Kemudian untuk uji validitas instrumen itu menggunakan korelasi produk momen rumusnya, yaitu R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Jika hasilnya R hitung yang besar itu akan valid. Nah, contohnya jumlah respondennya itu tadi kita sudah ambil 30, kemudian R tabelnya itu 0,5, R hitung butir raketnya itu 0,555 dengan hasil akhir yaitu 0,55 lebih besar daripada 0,361. Artinya itu valid. Instrumen yang itu berarti valid karena R hitung kita itu lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikan 50%. Kemudian untuk uji reliabilitas instrumen menggunakan konsistensi instrumen menggunakan rumus Alpha-Cronspach. Contohnya alpanya 0,82, berarti reliable ya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas itu menggunakan Alpha-Cronspach itu diperoleh nilai 0,82 sehingga instrumen itu dikatakan reliable karena lebih dari 0,7. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi produk momen person untuk mengetahui hubungan antara metode amsilati dengan kemampuan baca kitab kuning dan percaya siswa. Jenis datanya menggunakan primer dan sekunder. Yang primer kita diambil dari angket dan tes, kemudian data sekundernya menggunakan dokumen sekolah dan nilai dari pembelajaran metode amsilati. Kemudian metode pengumpulannya menggunakan angket. Untuk variabel metode amsilati dan menggunakan angket, kemudian menggunakan tes untuk mengukur kemampuan baca kitab kuning dan menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data penduduk. Untuk instrumen penelitiannya berupa angket skala Likert 1,5 dan tes membaca kitab kuning. Kisi-kisi instrumennya metode amsilati kita ambil 12 item. Kemudian kemampuan baca kitab kuning 12 item dan percaya diri siswa juga 12 item. Teknik analisis data itu bisa menggunakan statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini untuk menguji hipotesa dengan korelasi produk momen dan uji yang statistik deskriptif itu bisa digunakan dihitung dengan menggunakan mean, persentase, dan kategori data. Jadi proposal ini itu disusun sebagai rancangan penelitian kuantitatif korelasi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara metode amsilati terhadap kemampuan baca kitab kuning dan percaya diri siswa khususnya di MTS Al-Inayah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang salah. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.